Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Sasaputra, Prodi Ilmu Komunikasi semester 6. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Di sini saya ingin mempresentasikan dari hasil tugas saya dengan judul Bauran Komunikasi Pemasaran, Sekunder, Pameran dan Sponsorship. Pameran, ya mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata pameran ya. Pameran itu banyak jenisnya, tapi saya jelaskan sedikit. Pameran pada dasarnya sebuah event masyarakat yang diselenggarakan oleh suatu organisasi independen dan terbuka untuk umum serta dapat dihadiri oleh kalangan pengusaha. Ya, contoh foto di slide ini bisa teman-teman lihat ya. Nah, pameran ini terdiri dari macam-macam ya. Ada pameran lukisan, ada pameran otomotif, pameran seni, pameran UMKM, makanan, budaya dan lain-lain ya. Oke, next. Nah, pameran ini sangat berkaitan dengan sponsorship ya. Sponsorship atau pensponsoran. Nah, teman-teman, yakni merupakan penyediaan dukungan finansial untuk suatu acara, subjek, kegiatan, lembaga, atau individu yang dianggap pantas untuk menerimanya. Nah, di sini sponsorship perannya untuk mendukung dari biaya ya, finance di selenggarakannya pameran tersebut ya. Misalkan kita contoh kalau Dinas Pariwisata sponsor oleh Pemkab Bangka gitu. Nah, di situ pasti teman-teman kalau lihat kalau pameran tentang seni atau pariwisata, teman-teman bisa lihat lukisan, foto dan lain-lain, atau citra mata atau kerajinan ya, kerajinan tangan. Oke. Di sini alasan pemberian sponsor ya. Nah, menunjukkan niat baik perusahaan atau organisasi dan menciptakan suatu pemahaman posisi di kalangan khalayak atau publik ya. Jadi perusahaan atau organisasi ini ingin dilihat oleh publik ya. Misalkan contoh seperti event yang pernah kita lakukan tempo hari, PT Timah mensponsori event di Stisipol ya, yang kita selenggarakan di kampus ini dengan duta ya, mahasiswa kita sendiri yang ikut ya. Oke, next. Nah, alasan pokok penyediaan sponsor. Berdasarkan jenis sponsor, alasan pokok dapat dijelaskan sebagai berikut ya. Teman-teman bisa lihat. Baik. Nah, di sini beberapa kegiatan berikut ini bisa dijadikan objek sponsor ya, yang meliputi 1. Acara-acara olahraga, 2. Acara-acara kebudayaan, penerbitan atau publikasi, 4. Pameran exhibition atau yang sedang saya jelaskan di sini, 5. Pendidikan, 6. Acara-acara amal, 7. Acara-acara lokal, dan 8. Acara penghargaan profesional. Nah, salah satu contoh misalkan objek sponsor ini dalam acara-acara olahraga yang bisa kita lihat, misalkan MotoGP. MotoGP biasa Petronas itu salah satu sponsor, atau dari produk-produk motor merek besar ya, kayak Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati. Nah, itu merupakan sponsor dari kendaraan dan mereka punya anggaplah nama besar ya. Oke, next. Ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan sponsor. Harus kita pahami dulu ya teman-teman. Yang pertama, memastikan tujuan dari penyelenggaraan acara yang disponsori. 2. Memilih bidang kegiatan yang paling sesuai dengan tujuan acara maupun kepentingan pihak penyediaan sponsor. Dan yang ketiga,
memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sesuai dengan tujuan yang diraih. Nah, yang pertama ini poinnya kita harus pastikan dulu tujuan dari penyelenggara acara, ya, yang disponsori. Mungkin misalnya contoh PT Timah nih mensponsori kegiatan kita. Nah, feedbacknya itu apa gitu, kontribusinya apa. Dan kedua, memilih bidang kegiatan yang paling sesuai dengan tujuan acara. Nah, contoh tujuan kita misalnya duta kampus. Nah, itu kan selain mempromosikan kampus kita juga mempromosikan pihak sponsor. Mungkin yang kita laksanakan kemarin, mereka bisa karantina di wisata Air Jengkang gitu ya. Next, yang ketiga, memastikan biaya atau anggaran. Jadi dalam proposal, mungkin sebelum kita mengajukan dana untuk melaksanakan pameran ini atau eventnya, kita harus sesuai budget gitu. Kita harus bikin dulu rapnya, apa aja pengeluarannya, cost atau budgetnya ya. Berdasarkan pertimbangan di atas ya, pihak penyedia sponsor pasti mengharapkan imbalan yang biasanya berkaitan dengan iklan dan publikasi bagi perusahaan atas produknya. Ini contoh pameran, misalkan budaya ya, kita tahu pameran budaya itu erat dengan UMKM, kerajinan. Nah, di situ mungkin akan ada misalnya Parai ya, yang lagi resort. Nah, mereka menjadi sponsor di event itu agar mereka diketahui sama khalayak atau publik. Nah, mungkin di situ akan tulis besar di media cetak sponsor by Parai, karena eventnya menyambung budaya dengan pariwisata. Atau contoh event yang pernah kita laksanakan di kampus Disipol, Duta Kampus ya, itu PT Timah yang menjadi sponsor tunggal. Nah, ketika MC membawa acara tersebut, tidak luput dari mengucapkan terima kasih kepada sponsor tersebut secara langsung, menyebutkan nama perusahaan tadi ya, PT Timah misalnya. Nah, oke, tujuan public release ya dari persponsoran yang ingin dicapai dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, teman-teman sekalian ya, yang A, menciptakan atau mempertahankan nama baik. Nah, di sini kalau contoh duta kampus yang kita laksanakan kemarin, PT Timah menjaga dan mempertahankan nama baik mereka. Mereka peduli dengan aspek pendidikan, terutama kampus kita, dan feedbacknya mereka juga menyediakan objek wisata Air Jengkang yang awalnya tadi belum dikenal, tiba-tiba bisa terkenal dan bisa diketahui oleh khalayak atau masyarakat yang belum tahu ya. Yang B, membangun citra perusahaan. C, identitas perusahaan. D, mengakrabkan nama perusahaan ya. E, menonjolkan keramat tamahan. Dan F, merangsang minat wartawan untuk datang meliput. Nah, di sini peran media itu sangat besar. Apalagi para wartawan, pers pasti menayangkan berita atau mencetak di tabloid atau media mereka bahwa berita di mana event misalkan ada keramaian, di situ perusahaan tadi mensponsori. Setidaknya wartawan tadi bisa mendapatkan berita, meliput ya tentunya, dan perusahaan tadi menjadi akrab gitu loh. Jadi ibaratnya selain berkontribusi dengan pihak penyelenggara, dengan media juga. Oke, next. Nah, perencanaan sponsor, tujuan komunikasi, penggunaan kegiatan, strategi sponsor, pengukuran. Nah, tujuan komunikasi ini sasarannya audiens ya. Sasarannya nih, karakteristik audiens. Di sini strategi sponsor itu pilihan sponsorshipnya. Misal sebelumnya kita sudah bikin draft, kita pilih sponsor-sponsor yang mungkin ada harapan mereka bisa membantu ya. Misalkan kita bisa taruh perorangan atau sebuah perusahaan atau CV, atau kita bisa pilih sponsor yang benar-benar berkontribusi ya, artinya memang mensupport dari pameran atau event yang bakal kita buat. Nah, di sini rencana sponsor. Rencananya mungkin sedikit banyak produk mereka, kalau memang mereka bisa bantu,
apa, terus nominalnya berapa gitu kan, rencananya kan, biar anggaran tersebut bisa ini sesuai tujuan dan perencanaan ya. Oke, next. Gambar perencanaan sponsor ya. Dalam merencanakan pensponsoran, kunci keberhasilan dalam proses tersebut terletak pada pemahaman kita tentang audiens ya. Sasaran yang akan kita pengaruhi, kita harus mengetahui apa yang menjadi kesukaan dan kemungkinan yang menjadi kepentingan mereka. Nah, jadi timbal balik lah di sini ya, kita bisa lihat. Nah, audiens itu senang nggak dengan pameran kita adakan atau event yang kita buat tadi. Nah, terus bisa mendatangkan masyarakat banyak ataupun tamu yang kita undang. Terus kita harus tahu dulu kan suka tidak dengan pameran ini gitu. Contoh misalnya orang yang hobi otomotif, kita selenggarakan pameran otomotif dengan mobil yang unik atau antik atau modifikasi yang bagus. Setidaknya milenial atau yang penghobi otomotif tersebut akan berangsur datang dan meramaikan acara kita. Oke, next. Bidang sponsorship. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Televisi ya, media elektronik ya, menayangkan logo dan nama untuk ajang tertentu. Olahraga biasanya menayangkan ulasan berita ya. Acara-acara seni dimanfaatkan untuk aktivitas sponsor, baik event pribadi maupun event tahunan. Dan kegiatan sosial, misal dalam hal membangun perpustakaan, donasi untuk anak pramuka, sumbangan perbaikan fasilitas umum, dalam kurung saluran air, WC umum dan lain-lain. Oke, next. Nah, oke, itu saja yang bisa saya paparkan malam ini, yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.